Mic-nya, Suster. Masih mute, Suster. Oh ya, benar-benar. Ah, gitu. Suster Sinta ini. Selamat sore, Bapak, Ibu, Bruder, dan Suster semua. Perkenalkan, Suster. Perkenalkan, saya Suster Agatha Ginting, sering dipanggil Yasinta Ginting. Saya kepala sekolah di SMP Swasta Asisi 3 Binanga, mulai bertugas 1 Juli 2020, jadi masih 1 tahun. SMP Asisi 3 Binanga berlokasi di salah satu kecamatan di Kabupaten Karo. Nilai karakter SFD yang mau ditanamkan di sini tadi sudah dijelaskan oleh Suster Iwela, jadi tidak perlu saya ulangi lagi saya kira. Saya hanya sharing bagaimana situasi sekolah ini, karena sekolah ini juga masih 1 tahun dikelola oleh Yayasan Setia, yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Don Bosco. Pada PPDB tahun 2001 yang lalu, kami tidak dapat menampung siswa yang mau masuk ke sekolah kami ini. Setelah jumlah siswa terpenuhi sesuai daya tampung, maka kami langsung tutup pendaftaran sehingga banyak calon siswa yang berminat ke sekolah kami ini tidak bisa kami terima. Artinya sekolah ini sangat diminati masyarakat. Kami sadari hal ini terjadi karena selama pandemi, guru di sini mendapat banyak pelatihan dan pembinaan, baik yang difasilitasi oleh yayasan, dinas pendidikan, dan unit sekolah sendiri beberapa kali berupaya mencari narasumber dan motivator yang kami anggap kompeten membimbing dan mengajari kami. Apa yang kami terima dari setiap pelatihan kami diskusikan bersama dan buat kesepakatan yang mana yang bisa kami terapkan atau lakukan. Hasilnya memang sangat luar biasa. Perkembangan nampak dalam kemampuan dan semangat guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Video pembelajaran dan Zoom meeting mereka semakin menarik dan berkualitas. Satu hal yang menjadi prinsip bagi kami yaitu sedikit yang kami ketahui, kami dalami, dan dilakukan apa yang bisa dilakukan. 2 minggu sekali kami adakan evaluasi penampilan video pembelajaran dan Zoom meeting bersama semua guru. Semua memberi penilaian, sehingga semakin hari semakin baik. Pada awal tahun ajaran 2021-2022, sebelum masuk hari efektif sekolah, kami menyusun kurikulum bersama semua guru. Saya sangat terinspirasi dengan pertemuan yang pernah saya ikuti akhir bulan Juli 2019 bersama Bruder Warto di Yogyakarta. Saya melihat dokumen yang dimiliki Bruder Warto begitu tebal, lengkap di situ, standar prosedur mutu dan instruksi kerja, uraian tugas dan lain-lain. Itu, Suster? Iya, Bruder. Oh, pernah ketemu berarti, Suster? Aku lupa saya. Jadi pertemuan itu memang sebetulnya pertemuan asrama, tapi saya belajar dari situ dan memotivasi guru untuk membuat dokumen secara tertulis. Dokumen itu kami buat namanya Manajemen Berbasis Sekolah SMP Swasta Asisi 3 Binanga. Isi dari dokumen itu nilai karya ke-SFD-an, program kerja, jangka panjang, menengah, pendek, kurikulum sekolah, SOP, instruksi kerja, nyontek dari Bruder, dan peraturan serta tata tertib siswa dan guru, uraian tugas, dan lain-lain. Dokumen kami ini walaupun sederhana, sangat membantu kami dalam mengelola sekolah. Kalau ada yang menyimpang, maka bisa diingatkan bahwa kesepakatan kita bukan seperti itu, dan semua bisa menerima dan kembali ke jalan yang benar. Kalau pengawas datang, kami tunjukkan dokumen yang kami susun, dan pengawas juga memuji dan bangga dengan karya kami. Pembinaan melalui organisasi penggerak yang kami ikuti ini sungguh menginspirasi kami. Tugas pengembangan kurikulum berbasis budaya dan core values sudah kami diskusikan bersama dan sudah selesai walaupun belum sempurna. Kami sudah membentuk tim pengembangan kurikulum.
Salah satu yang menjadi kendala bagi kami tentang pengintegrasian core values atau nilai karakter ke-SFD-an ke dalam kurikulum adalah karena guru dan pegawai di SMP Asisi 3 Binanga baru mengenal nilai karakter ke-SFD-an. Walaupun buku panduan nilai karakter itu sudah terbit sejak tahun 2017. Hal ini terjadi karena sekolah ini sebelumnya dikelola oleh Yayasan Don Bosco dan sejak Juni 2020 mulai dikelola oleh Yayasan Setia Medan. Dengan situasi ini, maka sejak Juli, karakter ke-SFD-an di SMP Asisi 3 Binanga mulai diperkenalkan dan menjadi bacaan setiap hari serta didiskusikan dalam briefing sebelum kegiatan belajar mengajar. Saat ini buku panduan sudah selesai kami baca dan dalami bersama. Rencana kami semester genap nanti mulai dimasukkan dalam kurikulum. Budaya di daerah kami ini sangat kental dengan budaya Karo. 90% siswa dari suku Karo. Dalam kekerabatan, suku Karo memiliki istilah Rakut si telu, tutur si walu, perkade-kadean si 10 2 tambah sada. Nah, Rakut si telu ini sama dengan balihan tolu atau tolu sahundulan dari Batak Toba dan Simalungun. Inti dari istilah ini adalah semua kita bersaudara, semua menjadi anggota keluarga, semua memiliki posisi dan kedudukan penting dalam adat dan kekerabatan. Itulah artinya, rakut si telu, tutur si walu, perkade-kadean si 10 2 tambah sada. Ini sangat sesuai dengan nilai fraternitas dalam karakter ke-SFD-an. Filosofi yang lain juga sangat populer bagi orang Karo adalah pernah berburu, nina kembali mulih, pune lama ba ulih. Artinya, pesan dari pemburu. Katanya pantang kembali kalau tidak membawa hasil buruan. Ini sangat mendukung penanaman nilai karakter semangat dalam karakter ke-SFD-an. Mata pencaharian di daerah ini adalah pertanian karena tanah sangat subur. Hasil pertanian yang sangat melimpah di daerah ini, jagung, padi, kemiri, coklat, vanili, jeruk, cabai, bawang merah, dan lain-lain. Model pertanian di sini berlebihan dalam menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Karena itu kami di sekolah memberi contoh kepada siswa melakukan pengolahan sampah organik untuk pupuk dan pestisida. Yang sudah berhasil kami buat adalah pupuk cair dari kulit buah dan ekoenzim. Kami membuat greenhouse untuk bunga yang sangat indah dan subur, dan anak didik kami perkenalkan dengan pertanian organik. Kegiatan tengah semester yang lalu kami buat perlombaan antar kelas membuat ekoenzim. Dinilai proses pembuatan dan hasilnya nanti setelah 3 bulan. Harapan kami agar kami dibimbing supaya memiliki kemampuan mengintegrasikan budaya dan nilai karakter ke-SFD-an dalam kurikulum di SMP Asisi 3 Binanga. Demikian yang bisa kami sharingkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Bagus. Kita lanjut ke Suster SMP Santa Maria Medan. Baik, Terakhir. baik. Kedengaran Cek suara? Jelas. Kedengaran, Ya, Suster, luar biasa. Baik. Selamat sore, Bapak Ibu, para suster, bruder. Selamat sore. Perkenalkan saya Suster Pelavia, tapi tertulis di sini Nurlinda Maria Simbolon. Kenapa saya perkenalan? Karena pertemuan pertama saya tidak mengikuti pelatihan ini. Saya mengutus salah satu guru karena ada sesuatu hal. Maka pada pertemuan ini saya langsung memaparkan apa yang boleh kami berikan dari SMP Santa Maria Medan. Maka kalau kurang lebih nanti mohon maklum karena saya baru mengikutinya. Dari hasil yang diterima dari guru, kami ada diberikan bahan-bahan, lalu ada tugas. Maka yang pertama kami lakukan membentuk tim.
tim pengembangan kurikulum di sekolah kami bentuk tim, ada beberapa dari seluruh bidang studi juga. Lalu setelah kami bentuk tim, maka SMP Santa Maria Medan yang berada di bawah naungan Yayasan Setia Medan merupakan salah satu unit karya yang bergerak di bidang pendidikan oleh kongregasi SFD. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Suster Yoel tentang nilai-nilai ke-SFD-an. Maka sebagai bentuk dari keseriusan SMP Santa Maria Medan dalam menanggapi kebutuhan di SMP Santa Maria Medan berfokus pada pendidikan karakter yang lazim disebut di tempat kami ini generasi berkarakter ke-SFD-an. Ini sebetulnya untuk sekolah-sekolah yang di bawah kongregasi SFD, termasuk Yayasan Setia, ada 3 yayasan ini sudah menggeluti nilai karakter ke-SFD-an, dan kami sudah memiliki buku yang sudah ditunjukkan oleh Suster Yoel. Bukan berarti kita untuk promosi kembali, tapi itu yang kami lakukan di SMP Santa Maria Medan. Artinya itu yang kami hidupkan, yang kami hidupi. Artinya yang pertama semangat, artinya bagaimana mempraktekkan salam ke-SFD-an itu. Itu kami jalankan di sekolah, lalu membudayakan senam sehat ceria juga, artinya mewujudkan semangat tadi, lalu menyelesaikan tugas, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan lain-lain, lalu rajin dan giat, melaksanakan tugas dengan baik, membiasakan diri hadir tepat waktu walaupun ada yang terlambat, tetapi artinya usaha itu tetap ada, lalu menyelesaikan tugas akademik dengan baik, mampu bergotong royong seperti yang kami lakukan baru-baru ini. Sikap bergotong royong itu artinya kami berusaha menyelamatkan bumi bersama yayasan dengan SMP, SMA Santa Maria yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sudah 2 kali di Kota Medan kami penyemprotan ekoenzim, yang artinya dari pengolahan sampai penyemprotan untuk penanganan COVID ini juga kami rasakan itu, artinya kami bisa membantu. Lalu di sekolah-sekolah juga penyemprotan ekoenzim. Lalu dari semangat ini, artinya S itu tadi semangat, inilah yang diwariskan oleh para pendiri kami. Ada itu 5, itu tadi 1 itu gembira, sikap bergembira, rajin dan giat. Lalu yang ketiga itu energik, menyelesaikan tugas kalau boleh tepat waktu, melibatkan diri dalam setiap kegiatan di sekolah dan juga di gereja, dan kami juga bermasyarakat. Lalu membiasakan diri untuk berinteraksi aktif baik terhadap anak maupun kepada orang tua. Lalu membiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan lain-lain. Lalu warisan yang diberikan oleh pendiri kongregasi SFD juga itu disiplin. Hadir di sekolah, artinya yang bisa kami dari disiplin ini yang kami ujuk nyatakan, hadir di sekolah tepat waktu, berpakaian lengkap sesuai peraturan sekolah, membiasakan diri berpikir secara benar, lalu terpimpin dalam setiap kegiatan. Artinya memang tidak terpikir kami untuk men-sharekan seperti Suster Yoel. Lalu semangat pendiri yang diberikan oleh pendiri juga senantiasa bersukacita, membiasakan diri, artinya baik anak maupun guru itu membiasakan diri untuk berpikir positif, walaupun kami sebetulnya jatuh bangun dalam hal ini. Lalu selalu berkata terima kasih,
mensyukuri apa yang kita miliki, lalu berbagi talenta dan lain sebagainya. Yang kedua, semangat fraternitas, cinta kasih terhadap kaum papa, bersikap empati terhadap sesama, baik untuk anak-anak maupun masyarakat setempat. Misalnya kalau ada yang berduka, kita kunjung, lalu kalau dengan masyarakat setempat, jika kita melihat siapa yang perlu dibantu, artinya ada program ke sana untuk mengunjungi masyarakat yang lemah, khususnya yang sakit, khususnya dalam situasi COVID seperti ini. Lalu yang kedua itu, F-nya itu fraternitas, bersaudara. Lalu yang diwariskan oleh para pendiri itu cinta kasih terhadap kaum papa, artinya kita berempati terhadap sesama. Lalu membantu teman yang kurang memahami pelajaran itu sangat ditanamkan, mengunjungi sesama yang berduka seperti yang saya beritahu tadi, lalu memberikan tidak hanya dengan kata-kata tetapi memberikan wujud nyatanya. Lalu yang diwariskan lagi itu ramah, membudayakan ramah ini membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lalu rasa persaudaraan, mengutamakan kepentingan bersama, membudayakan sikap adil terhadap sesama, dan sebagainya. Lalu menjadi pewarta damai. Walaupun ini kami banyak, ya artinya orang-orang muda, tetapi diusahakan ya boleh pembawa damai, artinya rajin ke gereja juga guru-gurunya, berpartisipasi, demikian. Lalu membiasakan diri untuk anak-anak untuk bersifat adil, dan bagaimana mengungkapkan perasaan secara terbuka, baik dalam rekoleksi atau ibadat-ibadat seperti itu. Lalu yang kelima, warisannya itu adalah bersikap toleransi, menerima perbedaan suku. Kalau di Medan ini, di SMP Santa Maria, kita sukunya banyak. Ada yang Cina, ada yang India, ada Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, macam-macam, dan 5 agama itu ada di sini. Lalu bagian yang ketiga itu D-nya itu Dina, artinya kita tekun berdoa, artinya ada doa dengan guru, dengan anak, lalu setiap bulannya itu ada misa, tetapi waktu pandemi itu tidak terlaksana, hanya mungkin doa, artinya semacam live streaming saja. Tidak seperti biasanya ada misa setiap bulan, demikian. Lalu pertobatan terus-menerus. Jadi di sekolah kita itu ada melakukan program untuk sakramen tobat khusus yang Katolik. Demikian. Lalu hidup sederhana, menggunakan dan menjaga fasilitas yang tersedia. Lalu rendah hati, mendengarkan dengan sepenuh hati, baik siswa, walaupun tidak ada masalah, boleh kita dari guru, artinya boleh wawancara dengan kepala sekolah juga demikian. Lalu tulus, bermati raga, jujur, rela berkorban, bertanggung jawab, mengerjakan kegiatan dengan spontan, melayani tanpa mengharapkan balas jasa. Lalu di SMP Santa Maria juga sudah mendesain blended learning. Ini sudah kami coba. Pembelajaran blended learning ini bersifat saling melengkapi. Kekurangan pembelajaran face-to-face learning dan e-learning menurut kelemahan pembelajaran e-learning dengan siswa dan guru secara fisik, sehingga interaksi secara tatap muka menjadi berkurang. Artinya kita sudah menerapkan model pembelajaran blended learning ini.
secara keseluruhan model blended learning ini mengacu kepada interaksi atau percampuran yang disebut dengan e-learning, alat dan teknik pengiriman tugas dengan pengajaran tatap muka tradisional dan desain model blended learning yang kami coba terapkan dan gambarkan di sekolah kami. Itu saja yang bisa saya paparkan. Jadi mohon maaf, kurang lebihnya yang bisa kami tangkap dari guru yang kami tugaskan untuk pelatihan ini. Jadi itu yang bisa kami paparkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster. Kami sampaikan kepada Bruder Warto. Terima kasih Suster dari sharing sekolah-sekolah SFD tadi. Saya kagum ya, luar biasa tata kelolanya. Dari nilai-nilai yang sudah dirumuskan, kongregasi, lalu diterapkan. Kayaknya semuanya sudah berjalan dengan rapi, dengan lancar. Ya, mudah-mudahan saja apa yang sudah kita tanamkan atau para suster sampaikan kepada anak-anak terkait dengan nilai-nilai ke SFD yang tadi sungguh-sungguh bisa mengakar lalu menjadi milik anak-anak, lalu menjadi budaya baru bagi, bukan baru ya, menjadi budaya yang berkualitas bagi anak-anak. Kalau itu baik, pasti akan ada banyak berkah. Ciri utama bagi sekolah yang memang diberkati atau dibutuhkan oleh anak dan orang tua tentu jumlah siswanya, prestasinya, kegembiraannya, antusiasme anak dan guru itu akan terpancar di sana, sehingga semuanya akan produktif dari banyak hal. Itu yang menjadi catatan saya. Provisiat untuk semua yang sudah dilakukan. Nah, sekarang mungkin Pak Heri yang tadi berjanji akan menyampaikan secara keseluruhan. Sebelum ke Pak Heri, mari silakan Mas Heri. Ya, ini saya mau menekankan, Bruder, Suster, Bapak Ibu, tadi kami itu bertiga, saya Pak Heri dan Pak Adi, koordinator implementasi program kami, Bruder Warto ada di sebelah sana di kantor Bruder Warto. Itu kami sangat mengapresiasi dan kagum sekali, luar biasa karyanya para suster, Bruder, Bapak Ibu. Akhirnya Pak Heri yang tadi sakit itu tadi pagi sudah langsung sembuh, karena hati gembira adalah obat, itu benar-benar kami rasakan. Luar biasa roh dan semangat suster, Bruder, Bapak Ibu, dan yang ada di sini. Kita sudah menjalankan kongres luar biasa tentang pendidikan kita. Selanjutnya apa yang kita tunggu-tunggu? Kita tunggu-tunggu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai inti, nilai-nilai apa, hal-hal baik dari kongregasi, dari gereja, nilai-nilai universal itu dimixkan dengan budaya setempat. Ini saatnya Pak Heri mengajar kita bersama, kita sama-sama belajar. Dan saat ini ada dua tokoh yang luar biasa, tanpa memberikan, kita mau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada di sini. Meski di sini tidak menutup kemungkinan suster-suster yang sudah bekerja lebih istimewa juga, tetapi kami tadi menemukan dua tokoh yang saat ini bisa head to head dengan Pak Heri. Saya remove dulu ya, satu, nanti saya juga remove. Pak Guido Sigiro, satu. Lalu Pak Alfian Purba dan Pak Heri. Kita mau dialog interaktif. Ya, kita mau buat sesuatu yang luar biasa dalam kongres kita bersama ini. Ini kejutan ya Pak, sorry. Kami selalu membuat kejutan. Tolong di spotlight. Iya. Tuh. Pak Heri. Oh, saya enggak usah. Ya harus toh. Oke. Kita mau buat kongres ya, kolaboratif ya. Seperti ini langsung. Pak Hama mana Pak Hama? Pak Hama. Tadi keluar ya, Pak ya. Ada ya Pak Hama? Oh, Pak Hama lagi tutup kamera. Pak Hama bisa open cam, Pak? Pak Hama satu lagi mungkin. Oh, Pak Hama Setohan mungkin lagi. Oh, tadi nanam padi. Pak Hama izin Pak memberi kuliah untuk guru.
Oh, luar biasa. Oh, Sama izin memberi kuliah untuk guru agama Medan. Oh, ya. Wah, tuh luar kan. biasa. Iya. Luar biasa ya. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Monggo saya serahkan dulu untuk narasumber pertama kita, Pak Heri. Kita mau dialog interaktif di sini. Nanti kalau silakan share screen kita bareng-bareng menimba inspirasi, saling meneguhkan. Mohon maaf kita membuat kejutan ini ya Pak Suster, kita sama-sama belajar. Iya, Oke. Pak, ya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Dumateng sederek sedaya. Tahu nggak bahasa saya? Nggak tahu mesti. Ya, iso Pak. Pak Oh, Purwo iya. itu tahu Pak dia bahasa Jawa. Oke, Sinau bahasa asing. nanti Suster Yuel yang terjemahin deh. Siap. Namanya Saudari Prasasti. Pak Suster, Bapak Ibu semuanya, saya terkejut, terperanjat saat mendengarkan presentasi dan cerita Bapak Ibu Suster semuanya. Luar biasa. Sekarang begini. Pada FGD 1 ini nanti tagihan kami, kita semua membuat naskah akademik ya. Itu FGD 1 berakhir, naskah akademik kami butuhkan sebagai laporan. Kemudian di FGD 2 berakhir, itu draft kurikulum tentang ke-SFD-an, terus tentang kepanguduluhuran, terus tentang, kalau Putri Hati Kudus namanya apa ya Suster? Kordia. Bestim itu Pak, Bestim. Oh, Bestim. ya. Bestim. Bestim. Dari masing-masing sekolah membuat naskah akademiknya. Oh, sorry, yang FGD 2 membuat draft kurikulum setiap sekolah. Begitu. Nah, satu hal tadi waktu Pak Alfian menanyakan, tadi saya chat Pak, saya tunggu-tunggu PPT-nya mau saya gabungkan gitu. Katanya Pak Alfian, tapi nggak apa-apa, oke. Saya akan coba share screen begini. Baik. Naskah akademik, oke, saya pikir sudah sering disampaikan oleh Mas Hendy. Sekarang kita mencuri start untuk masuk ke draft kurikulum ke-SFD-an. Kurikulumnya sendiri ya, nanti dibuat sendiri. KTSP yang diminta oleh pemerintah oke, diberikan saja. Nanti baru kita gabungkan antara ke-SFD-an, Be the Best, kemudian The best team. Be Best Team. Bestim. Itu Ya. singkatan Oh, dari Be best team. Be Best Team. Ya. Be Best Team, kemudian ada ya ke-SFD-an sama Be Best Team, itu nanti digabungkan di KTSP-nya. Oke, sekarang landasan kurikulum harus dibuat, kemudian model kurikulum mana harus dipilih, tujuan dari ke-SFD-an, Be Best Team apa dibuat. Saya masuk ke sini. Ini bagian yang sering membingungkan, dan memang ya di sini. Tapi tadi saya yakin di Pak Guido Sigiro itu sungguh luar biasa, sudah masuk semuanya. Tapi coba nanti bagian-bagian yang perlu diperbaiki, kan setiap saat harus direvisi. Kalau ada bagian yang kurang, masukkan. Gitu. Oke ya, di bagian itu. Nah, core value budaya pembelajaran abad 21 ini merupakan ide yang harus ada di naskah akademik.
kemudian masuk ke organisasi dan struktur mata pelajaran. Mata pelajaran, saya beri tanda petik karena oke, saya mengatakan mata pelajaran, tetapi ini bukan mata pelajaran yang diajarkan berbasis kognitif, tidak. Karena ini pendekatan kita sikap, gitu ya. Terus kemudian nanti pembelajarannya berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek dan seterusnya. Ini ya kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang masuklah kita pada apa yang diajarkan. Kurikulum berbicara tentang apa yang diajarkan untuk membentuk anak-anak kita seperti apa. Jadi kalau anak-anak Indonesia belum terbentuk sesuai dengan apa yang tertuang di Undang-Undang Sisdiknas 2003, itu artinya ada pembelajaran, ada pendidikan yang menyimpang, perilakunya menyimpang. Nah, apa yang diajarkan biasanya dalam landasan psikologis itu Piaget dipakai, kemudian landasan psikologis behavioristik, konstruktivistik, dan kognitif aliran itu yang dipakai di pembelajaran abad 21, dan model pembelajarannya berbasis proyek, kemudian berbasis masalah, kemudian kolaboratif learning. Ada banyak model pembelajaran. Nah, sekarang masuklah kita pada bagian ini. Kita akan mengajarkan tentang nilai-nilai. Saya mencontohkan nilai-nilai yang ada di Pangudi Luhur. Berpihak pada yang miskin, nilainya profesionalitas karya. Ini yang vertikal tulisannya ini adalah nilai. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Saya ulang sedikit. Kemudian yang saya beri contoh dari nilai pemimpin yang melayani, di situ ada keutamaan kerendahan hati. Tadi sudah dijelaskan Mas Hendi, keutamaan dan nilai. Tadi ada yang masih kacau, Bu, yang dari Tomo, Asisi Tomo. Tidak apa-apa, mohon diperhatikan ini, karena masih 2 tahun ya Bu, sekolahannya ya. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Saya pernah lihat si Gali-Gali di Tomok juga. Dan Raja Sidabutar saya pernah sana. Contohnya ini adalah keutamaan kerendahan hati. Sekarang dari nilai pemimpin yang melayani, keutamaan kerendahan hati, dan aspek yang mau kita garap, ini sebetulnya di aspek kognitif, ini afektif, ini psikomotorik. Tetapi kita akan lebih banyak melihat di sikap. Sebetulnya kognitifnya Bloom itu ada belajar adalah perubahan perilaku. Di sisi kognitif, perilakunya adalah perilaku kognitif. Dari C1 sampai C6. Sikap kognitifnya ada perubahan di sana. Perilaku kognitifnya bisa mencipta dan seterusnya. C6-nya di sana. Nah, baru kemudian turunkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang mau dilihat di pemimpin yang melayani, keutamaan kerendahan hati, anak kelas 7 misalkan. Kompetensi dasar kelas 7. Itu adalah menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelas, kelompok, organisasi. Kaitkan dengan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kemudian
pembelajaran berbasis proyek, kegiatan tugas kelompok misalkan. Saya tidak memberi contoh banyak karena ini sudah sering saya sampaikan. Kompetensi dasar yang berikutnya memahami perlunya mendengarkan orang lain. Intinya bahwa setiap guru harus menginternalisasi terlebih dahulu bagaimana rendah hati. Bagaimana berdiskusi, karena keutamaan rendah hati ini, kompetensi dasarnya salah satunya memahami perlunya mendengarkan orang lain. Pada saat berbicara, guru tidak mendengarkan sesama guru, apakah itu mencerminkan kerendahan hati, keutamaan kerendahan hati? Tidak. Dan apakah nilai pemimpin yang melayani bisa tercapai? Tidak. Begitu ya. Kemudian sikap pemimpin sebagai pelayan bagaimana? Ini harus ada dasar ilmiahnya. Servant leadership itu ada bukunya dan banyak sekali adalah e-booknya banyak sekali. Kemudian di keterampilan dan perilaku anak yang rendah hati bisa menjelaskan bagaimana melayani sesama. Perilaku baik dengan sesama. Perilaku baik itu bagaimana diajarkan ke anak. Begitu. Ini kemarin sudah terbahas. Saya mengulangi. Nah, sekarang dari Pak Alfian dan Pak Sigiro, mari kita lihat, dan semuanya ya, semuanya. Saya menganalogikan dua hal ini. Core value, budaya. Di sini ada nilai dan keutamaan. Di budaya ada nilai dan keutamaan. Bahkan tadi Pak Alfian mempergunakan filosofi Habonaran Dobona. Filosofinya cantumkan juga. Nah, di Yayasan Putri Hati Kudus, nilainya adalah bersaudara, berkorban, setia, terbuka, menghargai. Dan saya tadi lihat, bersaudara itu Pak Alfian sudah membuat keutamaan-keutamaannya, ya kan Pak? Ya. Sudah ada. Benar, ya. Pak, benar. Ya. Memang sudah ada. Sudah ada kan? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Ya. Nanti tinggal dibuat begini, Pak. Bersaudara situ kan. Ini ya. Nah, tentukan aspek yang mau dilihat, aspek yang mau ditanamkan ke anak. Pak, ini kan karakter. Ini kan sikap. Ya, betul. Tetapi jangan dilupakan di sisi kognitifnya juga, di sisi keterampilannya juga. Great Wall, nanti masuk ke Great Wall. Dibuat ini ya Pak ya. Nilainya bersaudara, keutamaannya apa, kemudian aspek yang mau dilihat atau yang mau ditanamkan ke anak apa, buatlah kompetensi dasarnya. Tujuannya apa? Kompetensi dasar ini nanti dipakai sebagai acuan guru di dalam mendesain instruksionalnya, mendesain pembelajarannya. Tadi sudah kelihatan banyak sekali di Santa Maria Kabanjahe. Tapi apakah ini terdokumentasi seperti ini? Mari kita nanti diskusi Pak Sigiro. Semacam ini. Nah, ini Pak. Tolong dibacakan. Ini ada nilai OPU di dalam budaya atau filosofi Habonaran Dobona. Betul Pak tadi? Saya hanya mencatat benar, dua. Pak. Opu, Bidihil Maruhur Nabonar. Nah di situ ada keutamaannya kan Pak. Opu itu tadi artinya apa Pak? Coba saya tuliskan Pak. Nenek. Oke, Pak. Berburu pada kebenaran ilahi tadi kalau Oh, nggak salah. itu nenek.
Berguru. Pak Alfian. Berguru. Nah, Berguru kepada kebenaran hakiki atau ilahi. mana biar dulu. Oke. Pak, Berguru. berguru pada kebenaran ilahi. Opu. Berguru pada kebenaran ilahi. Bidihil maruhur nabonar. Artinya Pak, berpikir yang benar. Oke. Kemudian Sebentar Pak. Iya Pak. Berpikir Bawahnya Pak, yang berpikir yang benar itu Di BD itu Pak, di bawahnya. di BD maruhur Meruhur, itu. benar. Berpikir yang benar. Nah, itu. Kadang pikiran saya yang enggak benar, Order. Berpikir pada berpikir yang benar. Berpikir yang benar. Yang benar. Baik, keren sekali Pak. Nah, dengan critical thinking ini tingkat tertinggi refleksi ini akan bisa masuk. Nah, kemudian silakan nanti keutamaan berpikir yang benar ini bisakah masuk di nilai setia atau bisakah masuk di menghargai atau bisakah masuk di bersaudara? Punya gambaran ya Pak Alfian? Iya Pak, iya. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya di mix. Nilai apa tadi? Bersaudara, Berkorban. nilai ini saya rubah aja. Bersaudara, kemudian Berkorban. sebentar. Bukan Keutamaannya apa? Yang pertama Pak, apa? Mengawali setiap aktivitas dengan dua pribadi dan dua Keutamaan. Mengawali setiap aktivitas dengan doa pribadi dan doa bersama. Oke, kita di dalam bersaudara itu ada keutamaan berdoa bersama. Oke, berdoa bersama di awal Setiap awal aktivitas. bersama di setiap aktivitas gitu ya Pak? Iya Pak, iya Pak. Setiap aktivitas. Pak nanti dirumuskan yang pendek-pendek aja ya Pak. Padat yang penting. Berdoa bersama di setiap aktivitas. Kemudian ini enggak saya rubah. Saya ingin masukkan di budayanya. Ini berguru pada kebenaran ilahi, berpikir yang benar. Kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Misalkan berguru pada kebenaran ilahi. Saya masukkan terlebih dahulu. Berguru pada kebenaran ilahi. Berdoa bersama di setiap aktivitas. Kompetensi dasar apa kira-kira yang bisa dirumuskan di sini, Pak? Ini kita pakai kira-kira dulu. Tapi nanti harus dirumuskan dengan tepat. Berguru pada kebenaran ilahi. Misalkan ini, Pak. Melaksanakan Doa bersama. Doa dengan benar. Kesadaran, pengetahuan, pemahaman. Ini diimplementasi doa dengan benar. Nah, tentunya nanti akan ada indikator doa yang benar yang bagaimana. Kalau bagi saya sih semua doa benar, asal tidak mencelakakan orang lain. Oke ya Pak, paham ya? Ya Pak, baik Pak. Nah, setelah kompetensi dasar ini tertuang di sini,
Kemudian ini menjadi kurikulum apa namanya? Mau diberi nama apa? Kurikulum pengembangan. Bibestim. Ya. Kurikulum Bibestim. Kurikulum Bibestim sekolah Bapak tadi apa, Pak? Asisi Siantar. Iya, sisi Siantar, Betul. Pak. Kurikulum Bibestim Asisi Siantar. Nanti kurikulum Bibestim Asisi Tomo akan berbeda juga kompetensi dasarnya karena budaya yang dimasukkan berbeda. Kurikulum Bibestim Santa Maria Kabanjai pasti berbeda, wong yayasannya berbeda kok. Bakti Mulia, kurikulum Bibestim Bakti Mulia. Di sini akan bisa berbeda. Di sini akan bisa berbeda. Tetapi nilai yang akan ditanamkan sama, yaitu bersaudara. Keutamaannya mungkin juga akan berbeda karena budaya yang ada di sekolah tersebut berbeda juga. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ini nanti dimasukkan ke sana. Wah Pak, panjang nian. Iya Pak, panjang. Nah, saya melihat yang punya Pak Sigiro, apakah nanti bisa dibuat sebuah kurikulum, namanya apa Pak Sigiro? KSFD-an Pak. KSFD-an, dokumen kurikulum KSFD-an Santa Maria Kabanjai. Susunannya, landasan filosofis, landasan ini dan sebagainya. Kemudian landasan sosiologis masuk ada di situ. Kemudian langkah yang keempat itu didokumenkan Pak. Langkah keempat yang kita bahas ini tadi dituliskan semua di situ. Sehingga saat nanti siapapun yang menggantikan teman-teman semuanya, menggantikan Pak Guido, Pak Alfian Purba, pindah ke Pak Guido, pindah ke Kementerian Pendidikan Jakarta, misalkan, yang menggantikan itu tetap bisa meneruskan apa yang sudah menjadi blueprint dari Sekolah Santa Maria Kabanjai, yang sudah menjadi blueprint Sekolah Asisi Siantar. Bukan lagi sekolah itu sesuai dengan tesnya kepala sekolah. Tesnya kepala sekolah lagi senang bercocok tanam, semua muridnya suruh bercocok tanam terus. Nilai-nilainya ya ada, kalau dalil kebenarannya mau dicari ya ada, tapi kan tidak sesuai dengan blueprint yang mau dicapai. Kita mendesain anak mau menjadi seperti apa. Kemudian semua kegiatan, maaf, tadi saya ini sekolah itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Ini ya, intrakurikuler pembelajaran di dalam kelas atau di sekolahan, dalam kelas terutama. Ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, ini semua ditarik dari kurikulum, landasan kurikulum, kemudian apa yang mau diajarkan kepada anak-anak. Ekstrakurikuler pun juga iya. Tema retret, tema rekoleksi juga sama Pak. Iya. Harus mengacu pada kurikulum yang sudah kita buat. Begitu. Agar konsep besar pembentukan karakter anak yang sudah kita desain itu terlihat pada
perilaku-perilaku anak-anak kita. Semua tema yang ada mengacu, misalkan guru ekstrakurikuler, dia harus menanamkan ke SFD-an pada bagian nilai mana, keutamaan yang mana. Misalkan ini tadi mana tadi ya? Ini kerendahan hati. Apakah guru basket tidak bisa menanamkan guru ekstrakurikuler basket? Bagaimana dia menanamkan kerendahan hati? Nah, guru ekstrakurikuler harus melihat core kurikulum tentang ke-SFD-an, dokumennya. Mengacu ke sini. Sikap pemimpin sebagai pelayan. Bagaimana guru ekstrakurikuler basket melayani siswanya. Jika para guru sudah bisa seperti ini, Suster, Buder, Bapak Ibu semuanya, kita akan lega untuk meninggalkan sekolah kita. Kita mau bertugas dimanapun lega, karena semua guru sudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dan ini akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Jadi budaya sekolah itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya budaya sekolah ke-SFD-an. Tidak usah didesain dari sekarang, nantinya akan terbentuk dengan sendirinya jika seluruh ekosistem sekolah itu melaksanakan atau sudah menginternalisasi ke-SFD-an di base team sudah terinternalisasi. Saya akan menunjukkan taksonomi yang punyanya Cradwell dan Bloom, afektif. Ke-SFD-an, nilai-nilai budaya tahap awal adalah pengenalan. Anak-anak harus menerima. Mereka merespon, kemudian penghargaan terhadap nilai. Menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, memegang teguh nilai-nilai. Ini baru tahap 3. Setia pada nilai-nilai. Ini baru level 3. Padahal kita mendidik anak kita untuk setia, bahkan diri kita, untuk setia pada nilai-nilai, ya Allah Gusti, sulitnya minta ampun. Butuh idealisme kuat sebagai seorang guru. Butuh kuat menghadapi penderitaan sebagai seorang guru. Kemudian pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada. Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Mulailah. Kemudian menjadi karakter. Sudah terinternalisasi. Nah, kalau sudah sampai di ini, silahkan minta mutasi ke mana sekolahan yang Bapak Ibu sekarang perjuangkan sudah berjalan dengan baik. Saya yakin itu. Nah, kelihatannya ada 2 yang di Pak Alfian masih harus merumuskan, sedangkan di Pak Guido Sigiro sudah menjalankan, tetapi apakah sudah terstruktur dan terdesain dengan sesuai dengan biar sistematis. Maksud saya kalau terdesain itu sistematis dan strategi kita akan semakin lebih tajam untuk memenangkan pasar gitu. Gimana Pak Alfian? Mari kita berdiskusi, Pak. Bisa ditangkap Pak Alfian?
Iya Pak, betul, Pak. Bisa ditangkap ya? Kira-kira nanti langkahnya seperti itu, Pak. Ini sudah jam 6 di waktu Indonesia Barat. Marilah kita berdoa dulu, Dik. Oh, Malaikat Tuhan. iya, silakan Mas Ya. Indi mimpin doa, jangan saya. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maka Maria ia kandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah Jadilah padaku menurut kata-Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging. Dan tinggallah di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib kami dibawa pada kebangkitan yang kaya, sebab dialah Tuhan kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, para suster, mohon maaf kita menunda vesper dulu ya. Menunda vesper sebentar. Kita mau melanjutkan diskusi ini 15 menit. Ya. Nanti kita bersama-sama ya Allah bersegeralah menolong aku. Ya, Mas. Terima kasih banyak. Mari silakan tanggapan dari Pak Guido atau Pak Halo. Alfian Purban. Boleh saya duluan, Pak? Iya, silakan. Boleh. Saya boleh diizinkan untuk screen share Share screen? screen, ya. Ya. Share screen atau screenshot? Pak Guido hobi Atau print fotografi. screen? Silakan Pak, silakan. Udah siap itu. Nah, saya mau share screen. Ini isi dari dari buku kita begitu. Kita telah menyusun ini kemarin. Saya bisa tunjukkan di sini. Ini ada nilai atau core value-nya itu semangat. Core value-nya semangat, keutamaannya itu senantiasa bergembira. Kemudian kita kemarin itu menyusun, ini yang menjadi indikator, merupakan indikator yang disusun sebagai indikator sikap. Jadi kata-kata kerja juga kita ambil dari kata kerja afektif begitu. Ya. Iya. Yang mau saya tanyakan Pak, ini kan sudah ada misalnya seperti ini. Ya. Apakah dari sini kita merujuk kembali untuk menyusun pengetahuan dan yang satu lagi begitu? Psikomotorik. Iya, Keterampilannya begitu. Nah, ini yang saya tanyakan. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang saya tanyakan di luar dari ini juga. Ya. Berkaitan dengan masuknya nanti budaya, memang selama ini yang menjadi kendala di sekolah saya lihat di masalah keyakinan gitu. Keyakinan. Memang harus sepertinya sangat baik ketika masuk terjadi inkulturasi seperti itu. Saya sudah perhatikan karena begini, saya sampaikan dulu ciri-ciri orang Batak itu jauh lebih tidak enak dia merasa jika dikatakan nasomaradat.
maaf ya Pak, katanya agak sedikit kasar itu sebenarnya bagi orang Batak. Nasomaradat ataupun orang Karo laradat. Laradat itu berarti orang tidak beradat, itu merasa seperti sakit sekali untuk merasakan kalimat itu. Jadi budaya kalau saya lihat sangat melekat dengan masyarakatnya begitu. Jadi pintu masuk nilai KSFDN itu baiknya memang kan dari budaya ini. Kalau saya lihat memang dari budaya ini. Ketika mereka dikatakan nggak beradat itu merasa terpukul, begitu. Itu contohnya. Nah, saya juga ikut mengkaji tentang Kuncoro Ningrat. Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa wujud dari kebudayaan itu ada 3, yaitu ide, kemudian aktivitas, dan satu lagi karya lah begitu. Bisa berupa benda maupun yang sesuatu yang bisa dokumentasikan seperti tari seperti itu kan. Nah, berangkatnya maksud saya begini, berangkatnya menuju dulu ke apakah berangkatnya menuju ke budaya itu, kemudian dari budaya itu dikaitkankah nilai-nilai KSFDN ini di dalamnya, atau ditemukankah nilai KSFDN yang sama, atau ada suatu irisan antara nilai budaya di nilai budaya yang ada di situ, keutamaan budaya itu dengan KSFDN ini. Jadi baikkah ditemukan dulu yang kebudayaan-kebudayaan itu, dikumpulkan dulu baru nanti diterapkan misalnya jadi suatu diterapkan misalnya di dalam kurikuler atau intrakurikuler atau di kokurikuler atau ekstrakurikuler gitu. Jadi dituju dulu dia yang berkaitan, yang dekat dengan kebudayaan itu, kemudian dari situ digali lagi nilai-nilai dari budaya itu, kemudian dilihat bagaimana nilai itu beririsan dengan keutamaan yang ada di nilai KSFDN. Begitukah prosesnya Pak? Ini yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya jawab dulu ya, Dea. Nanti lanjut ke Dery. Terima kasih Pak Guido. Ketika tadi kita bicara soal aspek-aspek apa yang akan kita ajarkan, itu kan kita ngomong soal pengalaman diri, entah itu pengalaman kognitif, ya, lalu pengalaman afektif, lalu pengalaman psikomotorik. Selanjutnya langsung kita crash ke Kuncoro Ningrat. Bilang kebudayaan adalah pola pikir, pola rasa, dan tindakan. Ini sudah gini Pak, ya secara sadar dan tidak sadar pendekatan budaya dengan proses pembelajaran pengajaran akhirnya melahirkan pengalaman mengajar dan belajar. Itu adalah pengalaman budaya sekolah kita. Nah itu nanti bagaimana dilahirkan menjadi kurikulum, desain kurikulum, itu ahlinya Pak Heri. Yang jelas ini sudah begini ya Pak. Ya. Berarti kan mulai dari manapun nggak masalah kan? Dari ke SFD-an dicari budayanya, dari budaya tarik ke SFD-an tidak ada masalah. Terus yang pertama tadi di buku tadi, apa tadi ya? Nilai semangat. Ada nilai, ada keutamaan, ada indikator. Terus yang mau ditanyakan apakah masih perlu ditambah kognitif dan psikomotorik. Nampaknya begini. Kalau saya mempunyai buku ini, kemudian ini ada pelajarannya ya Pak ya? Iya. Diajarkan berapa jam Pak di kelas? Ini diajarkan 1 jam, tetapi semua indikator ini juga diintegrasikan di dalam RPP begitu. Jadi di dalam kelas itu yang mana kalau kita di sini sekolah kita integrasikan, kemudian ini yang dinilai begitu Pak untuk penilaian sikap. Memberi hadiah pada sesama. Frame saya masih begini. Frame saya, apakah ini bisa setiap buku ini akhirnya menjadi buku pegangan dari setiap semua guru dan siswa Pak. Dan siswa ya. Dan kemudian
ini masuk di, ini ada guru tersendiri Pak yang ngajar? Sebenarnya guru tersendiri, gurunya guru BK. Guru BK mengajarkan ini kita laksanakan di kelas, tetapi sebenarnya dia mengajarkan budi pekerti. Jadi mungkin dia melaksanakan kegiatan seperti game, kegiatan bimbingan kelompok bentuk game, tapi menemukan nilai-nilai ini di dalamnya begitu. Oke, model pembelajarannya seperti itu. Tidak fokus khusus di kognitif. Tapi kemudian ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk setiap guru memasukkan ini di dalam mata pelajaran dia, seperti yang selalu saya contohkan. Iya Pak, benar Pak. Ini menjadi pegangan. Silahkan guru, misalkan guru pendidikan jasmani olahraga, menanamkan semangat dengan keutamaan senantiasa gembira, membudayakan senam sehat ceria. Dia melakukan senam dengan gembira dan kondisi semangat. Jadi menurut saya ini bisa masuk ke semua guru Pak. Pakai buku ini, kemudian semua guru di dalam mendesain pembelajarannya memasukkan semua yang ada di, maksudnya semua yang ada itu guru IPA mau mengambil keutamaan yang mana masuk di pokok bahasan listrik statis misalkan. Di listrik statis masukkan senantiasa bergembira. Nah, di situ guru ini membuat desain instruksionalnya bagaimana listrik statis itu gembira dan macam-macam gitu. Nah, ini memang pada saat saya membahas desain instruksional dan kita sama-sama tahu Pak ya, teknologi pembelajaran untuk mendesain itu sangat bergantung dari kepiawaian kita, kreativitas kita, imajinasi kita untuk membuat sebuah pembelajaran yang menarik. Oke Pak Sigiro, menurut saya ini tinggal memasukkan saja. Ya, luar biasa Pak Sigiro. Saya nggak bisa ngomong lagi Pak. Terima kasih Suster, Pak Heri, Bapak Ibu, Pak Alfian juga, Pak Guido Sigiro. Kita akhiri proses virtual kita untuk diskusi bersama-sama. Luar biasa. Kita benar-benar sudah kongres ya Suster. Istimewa, tidak kerasa sampai ini gelap, ini dari siang sampai gelap, tidak kerasa sama sekali karena sangat menarik, luar biasa. Ditambahin toh tadi yang nerangkan ini yo. Aduh Dek. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah tugas kita di tahun di FGD. Sebentar, tak matiin dulu. Ya, sorry. Nah, kita mau ngomong untuk akhir dari FGD 1 ini apa yang harus kita hasilkan sebagai output. Kita mau membuat ini dia. Naskah akademik kurikulum. Oke. Semua apa yang kita bicarakan tadi perlu kita sejarahkan. Itu adalah kekuatan yang besar, yang luar biasa. Kalau tidak kita sejarahkan, kita kembali ke zaman sebelum kita mengenal tulisan, Bapak Ibu Suster. Jadi kita sudah masuk pada masyarakat literat, oleh karenanya kita perlu menyejarahkan ide-ide kita itu. Lalu, apa yang perlu kita sejarahkan? Kita mau membuat naskah akademik yang intinya 5 hal ini. Bertolak pada kehidupan nyata sekolah kita, sadar pasar seperti apa yang Suster Bapak Ibu tadi sudah kerjakan, itu sudah sangat luar biasa, tapi tulislah itu agar menjadi kekayaan kita bersama. Salah satu misi dari diklat kita adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berdasarkan budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Oleh karena itu, kita ajak
bersama-sama dalam konsorsium Ismaya dan Yayasan Pangudiluhur ini di dalamnya untuk menyejarahkan best practices, praktek-praktek baik yang sudah ada dalam sekolah-sekolah milik Suster, Buder, Bapak, Ibu, semuanya yang ada di sini untuk kita sejarahkan. Lalu berasal dari nilai-nilai inti, kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah, lalu masuk dalam masyarakat. Dalam unsur luber tadi ada pendekatan 7 unsur kebudayaan, kuncara ningrat, pola pikir, rasa, perasaan, tindakan, lalu bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual ruang dan waktu, termasuk pola pembelajaran abad 21, minat, bakat, perkembangan psikologis, kultural. Dan yang terakhir, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kita mau membuat pengembangan-pengembangan apa, atau kita mau mendesain sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, kita kemarin sudah dituntun oleh Pak Heri untuk membuat evaluasi tentang diri sekolah kita. Ini semua kita tulis bersama-sama ya Bapak Ibu, berdasarkan harus ada sitasi, dasar-dasar atau catatan kaki, sumber-sumber acuan, supaya itu menjadi kekayaan kita bersama untuk kita bagikan. Ada 144 sekolah yang nantinya juga akan merasakan kebahagiaan kita bersama setelah perjumpaan POP konsorsium kita ini. Lalu kita membuat idealisme kurikulum yang kita lahirkan, yang kita telurkan nanti dari naskah akademik. Kita mau membuat naskah akademik berdasarkan pemetaan dan penelitian. Kamu ingat juga landasan kurikulum adalah spiritualitas, sosiologis, antropologis, kita petakan tadi sudah. Saya kagum dengan proses kita bersama, pemetaan-pemetaannya sudah jelas semuanya, tinggal kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kebijaksanaan tentang pendidikan atau filsafat-filsafat lokal sudah sangat kaya. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, dan seni psikologis. Kita mau menciptakan sekolah unggul. Nah, karenanya marilah kita membuat naskah akademik. Di tagihan FGD 1 kita membuat naskah akademik. Begitu, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Waktu yang terakhir, Buder Warto, silakan memberi peneguhan. Saya kira yang memberi peneguhan para pengurus yayasan saja. Oh ya. Ya, silakan. silakan. Loh, Buder Warto kan juga pengurus yayasan. Ada di sini Pak satu, mewakili Yayasan Putri Ati Kudus, Suster Frederika, karena Suster Vita tidak ada di sini, Pak Widyo. Ya. Nah, yang mewakili mengucapkan terima kasih kepada Bruder dan Pak Heri, Mas Hendi sebagai narasumber kami hari ini. Kami persilahkan Suster Frederika sebagai Ketua Yayasan mewakili mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Silakan, Suster. Dan memberikan peneguhan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang ada di sini. Baik, terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Bruder, Bapak Heribertus, kepada Bapak Hendi, dan Ibu Neke ya. Dan juga para suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan pendidik kedua yayasan ini yang saya banggakan dan saya cintai. Luar biasa, bersyukurlah kita masuk menjadi anggota POP. Karena dengan kegiatan ini menjadi fokus makin tajam. Apa yang telah kita miliki, yaitu nilai-nilai di BESTIM dan juga SPDN, menjadi makin nyata nanti di unit masing-masing. Sekalipun memang boleh dikatakan menuntut kerja keras. Bersyukur kita punya Bruder ini, Bapak, narasumber dan juga pembimbing kita luar biasa, memberikan pencerahan, memberikan masukan yang luar biasa
agar nilai-nilai kita itu bukan hanya slogan, bukan hanya tulisan, bukan hanya di dokumen, tapi menjadi kenyataan. Bukan hanya kognitif, afektif, tapi psikomotorik. Ketiga-tiga aspek ini mau nyata di dalam unit-unit kita, agar yang kita layani, baik tadi anak-anak, guru-guru, dan masyarakat, mengenal kita dengan ciri khas kita, jati diri kita, identitas kita masing-masing. Untuk itu, mulai saya ikuti, baru masuk saya, tadi pagi saya di kelompok SD. Sekarang saya masuk kelompok SMP. Ini baru saya ikuti, wah, rupanya seperti ini, rupanya kami pun mendapat pencerahan. Luar biasa guru-guru dan kepala sekolah yang memaparkan tadi. Banyak memang sudah hebat, bagus, tapi ada yang perlu lagi kita benahi. Kita buat kurikulumnya, mendetail, didesain dengan bagus, menjadi konkret dan gampang untuk kita tularkan dan buat kepada anak lewat kurikulumnya, silabusnya, RPP-nya, dan juga yang paling tadi dikatakan Bruder adalah keteladanan. Jadi mari kita semua, kedua yayasan ini yang memiliki ada kemiripan spiritualitasnya ya, nilai-nilai karakternya ada mirip, sama-sama Fransiskan. Jadi dengan demikian mari kita berkolaborasi tadi seperti yang dikatakan Pak Hendy tadi dan Bapak Heribertus, mari kita berkolaborasi, melengkapi, mari kita saling. Nah, kalau sekolah kita dengan pencerahan ini, dengan POP ini, gerakan bersama, sekolah kita maju bersama. Maju bersama dan berkualitas. Bersama-sama. Punya kualitas yang unggul. Nantinya. Itulah harapan kami dan terima kasih banyak kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang lebih perkataan dan sikap kami. Selama ini bagaimana? Jadi kami juga terbantu yayasan membimbing para guru-guru kepala sekolah dengan ketiga Bruder dengan Bapak Herbert untuk ya, supaya menjadi kenyataan dan berkualitas sekolah kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam sehat. Baik, terima kasih Sister. Mari kita tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan bapak-bapak ibu guru semangat dan semangat seperti tadi nilai-nilai semangat kita menyusun kurikulum bersama kita bisa. Kalau kita bersama bisa. Sebagaimanapun tingginya gunung yang harus kita tempuh, kalau kita bersama bisa kita runtuhkan karena kita semangat kita ada. Boleh kehilangan teman, boleh kehilangan harta, tapi jangan kehilangan semangat. Iya. Wow, luar biasa. Ya, amin, Suster. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami yang luar biasa semangatnya. Sampai tak terasa sudah jam 18.30, tetap kita semangat. Seperti spiritualitas yang kami gali di SFD dan juga di FJJM berpadu pada sore hari ini. Semoga kami juga tetap mampu menjadi teladan di unit kami masing-masing di tengah-tengah masyarakat dan juga mampu meniru semangat Bapak Heri, Mas Hendy dan juga Bruder tentunya. Dan saya juga sebagai moderator pada sore hari ini saya mohon maaf atas kekurangan saya mungkin dalam memandu mulai masuk tadi sampai pada penutupan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bruder Pak Heri dan Mas Hendy yang selalu setia bersama kami, dan terima kasih kepada para suster kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ikut dalam virtual kita sore ini. Semoga kita tetap diberkati Tuhan supaya kita tetap semangat menjalankan tugas yang mulia di dunia pendidikan ini. Semoga apa yang menjadi harapan yayasan kita dapat kita wujudkan di unit kita masing-masing.
Terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita mohon doa dari Suster Yoel. Berapa tadi Suster? Iya. Dari Kabat Zahid. Silakan. Baik, Bruder, Bapak Ibu, beserta mari kita satukan hati, kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami di dalam diskusi dan berbagi bersama. Semoga ya Tuhan, apa yang sudah kami temukan, yang boleh kami bagikan bersama, memampukan kami untuk tetap bersemangat dalam tugas pelayanan kami lewat pendidikan, di mana kami Engkau tempatkan untuk melayani. Maka ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dan lindungilah kami senantiasa. Hantarkan kami sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Secara khusus kami mohonkan berkat-Mu bagi para narasumber kami. Tambahkanlah ya Tuhan rahmat kesehatan kepada mereka dan juga kebijaksanaan serta kecerdasan, agar dengan segala kerendahan hati dan pemberian diri mereka yang sangat luar biasa boleh membantu kami semuanya. Santo dan Santa pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Salam sehat. Oliate. Salam sehat. Oliate, Bruder. Kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Lagi sehat ya. Bujur melala. Bujur. Ras mejuah-juah. Musiknya mana? Musik Bataknya ini. Oh, musik Bataknya. Musik Bataknya mana? Itu Mbak Nika mau set. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Ini udah. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Kita bagikan keceriaan kita pada sore hari ini kepada rekan-rekan komunitas kita dan keluarga kita. Seperti penyiar radio ya. Apa ini? Loh, lagi. Menaik. Luper, literasi unggul berkarakter.